Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu di Mr. Slam Channel, channel tentang informasi kepegawaian. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sharing lah ya, berbagi informasi kaitan dengan pengisian SKP untuk guru di aplikasi e-kinerja BKN tahun 2022 ini. Karena banyak yang bertanya bagaimana cara pengisian SKP di e-kinerja BKN ini, maka untuk menjawab itu semua, maka nanti Bapak Ibu pasti wajib menonton video kami. Tapi sebelum kita masuk pada pembahasan tersebut Bapak Ibu, kami mohon dukungan Bapak Ibu semuanya untuk like, share, komen, dan subscribe pada video dan channel kami di Mr. Slam Channel. Tentunya jangan lupa untuk menghidupkan lonceng notifikasi Bapak Ibu semuanya agar Bapak Ibu tidak tertinggal informasi-informasi yang kami rilis ya dalam video channel kami. Baik Bapak Ibu, tentu saja Bapak Ibu yang telah mendukung kami atau belum mendukung kami doakan agar Bapak Ibu ini selalu dalam keadaan sehat, kemudian dimudahkan segala urusan, dilancarkan rezekinya, dan dikabulkan semua hajatnya. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu, tidak usah panjang lebar, kita langsung masuk kepada pembahasan mengenai cara pengisian SKP untuk guru di aplikasi e-kinerja BKN tahun 2022 ini. Selamat menyaksikan. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk menjelaskan cara pengisian e-kinerja di portal e-kinerja BKN ya. Ini saya sudah masuk sudah membuka halaman e-kinerja kinerja.bkn.go.id /login. Nah, kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memandu Bapak Ibu kaitan dengan pengisian SKP untuk guru tahun 2022 ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita login, kita lihat dulu sebelumnya bahwa sebelumnya kita harus merancang kaitan dengan sasaran kinerja pegawai ya, seperti ini formatnya. Ini Excel ya, kita buat di Excel dulu seperti ini. Oke. Ini adalah rencana bagian RHK dari kepala sekolah yang kita intervensi, sedangkan ini sebelah ini adalah rencana kita RHK kita ya, rencana hasil kerja kita sebagai guru. Nah, kita sudah buat contoh 5 RHK untuk tahun 2022 ini. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja kita login dalam aplikasi kinerja BKN. Tapi perlu diingat Bapak Ibu, kita masuk login ini menggunakan username dan password yang ada di MySAPK. Jadi kalau Bapak Ibu lupa password di MySAPK, silakan Bapak Ibu reset, dengan catatan Bapak Ibu harus mengingat email yang didaftarkan di aplikasi MySAPK. Nanti bisa di reset di sana. Jika nanti Bapak Ibu lupa username, password, bahkan email yang didaftarkan, maka Bapak Ibu nanti bisa menghubungi pihak BKD untuk reset password menggunakan email yang berbeda juga. Baik Bapak Ibu, kita masuk saja ya. Ini kita coba. Ini menggunakan akun username dan password punya saya Bapak Ibu. Kita masukkan, ini username kita masukkan NIP ya Bapak Ibu, yang ada di MySAPK juga.
Oke, kalau username sudah, kita passwordnya masukkan yang di akun MySAPK. Oke, kita coba login. Oke, Bapak Ibu, ini kita sudah masuk ke dalam halaman kinerja.bkn.go.id, di mana di sini ada buku panduan. Jika Bapak Ibu bingung, Bapak Ibu bisa unduh di sini ya. Kemudian ada profil, ada SKP, ada tim kerja, dan ada dashboard. Di sini masih kosong karena saya belum mengisi SKP atau belum membuat SKP. Baik Bapak Ibu, kita cek dulu di profil ya. Pastikan profil kita sesuai dengan data valid kita yang ada di BKN. Oke, misalnya ini nama instansi pemerintah Provinsi Lampung, nama, jenis pegawai ya. Kalau di sini kalau kita di sini kepala sekolah, ini pimpinan Bapak Ibu. Karena kita guru biasa, kita jenisnya pegawai. Kemudian UNOR ini unit organisasi sekolah kita Bapak Ibu. UNOR atasan ini cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5. Kemudian UNOR induknya ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. NIP, jabatan dan golongan ruang. Ini kalau sudah oke. Kalau tidak sesuai Bapak Ibu, ada yang tidak sesuai, ini bisa diedit profil di sini ya. Kalau masih edit profil tidak bisa, maka kita bisa menghubungi pihak BKD untuk perbaikan data pribadi. Kemudian kita lihat data atasan kita, Bapak Ibu. Ini atasan kita, ini kepala sekolah ya, atasan kita ya, karena kita ini guru. Kalau sudah sesuai, biarkan saja. Kita lihat list pegawai satu UNOR, satu sekolah. Ini ada 23 guru yang ada di satu sekolah kami. Kemudian list pegawai bawahan, karena kita guru bukan kepala sekolah, maka tidak ada list pegawai bawahan. Oke Bapak Ibu, kita langsung, oh ya, kalau klaim UNOR ini kalau dia pimpinan ya Bapak Ibu ya. Kita lihat di SKP, kita masuk ke SKP. Bapak Ibu, kita karena di sini masih kosong, kita tambahkan saja, tambah SKP Bapak Ibu. Oke, kita lihat, pastikan UNOR kita benar, atasan kita sudah benar, UNOR atasan kita juga sudah benar. Kalau sudah benar semua, maka kita buat periodenya. Perlu diingat ya Bapak Ibu, periode untuk pembuatan SKP ini adalah tanggal 1 Januari 2022 ya. 1 Januari 2022 dan berakhir tanggal 31 Desember 2022. Pastikan ini ya Bapak Ibu, meskipun hari Minggu tetap tanggal 1 itu misalnya hari Minggu ya, tetap kita buat seperti tanggal 1. Kemudian untuk pendekatan, kita buat pendekatan kuantitatif ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita klik OK. Bapak Ibu, ini sudah muncul daftar SKP. Ini masih sifatnya status draft ya Bapak Ibu. Masih kosong. Di sini ada detail SKP, ada matrik peran dan hasil, SKP bawahan dan penilaian. Oke, Bapak Ibu, kita lihat. Oh ya, kalau di sini ini bisa untuk mengedit ya Bapak Ibu. Edit apa? Edit data kita yang misalnya ini 1 Januari kok salah. Saya membuatnya 2 Januari, mau diedit 1 Januari, maka mengeditnya di sini Bapak Ibu. Oke, kita lihat detail SKP Bapak Ibu. Baik. Untuk detail SKP di sini karena masih sifatnya draft ya, karena belum diajukan. Di sini ada tambah RHK, rencana hasil kerja, ada lihat matrik, ada cetak dan ajukan SKP. Nanti kalau udah selesai, maka ajukan SKP ini, Bapak Ibu. Oke, ini periodenya 1 Januari sampai 31 Desember. Ini data saya, data pegawai yang dinilai, kemudian ini data pejabat yang menilai. Pastikan ini benar Bapak Ibu. Kalau sudah benar, tidak usah di-refresh ya Bapak Ibu. Kalau mau di-refresh juga ya nggak apa-apa. Seperti ini misal. Oke, kita refresh. Oke Bapak Ibu,
eh, ini untuk tugas tambahan utama dan tambahan ini masih kosong, belum ada. Maka cara membuatnya Bapak Ibu, kita tambah RHK di sini. Oke, kita klik RHK, kemudian klik rencana hasil kerja atasan yang mau diintervensi. Misalnya seperti ini, laporan program kerja kepala, laporan penilaian kinerja kepala, laporan evaluasi ketercapaian, laporan pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan dokumen kegiatan penunjang. Bingung? Jika Bapak Ibu bingung, maka lihat di draft SKP. Nah, misalnya di sini intervensi dari kepala sekolah adalah laporan program kerja kepala sekolah. Maka kita klik saja. Klik di sini ya. Laporan program kerja kepala sekolah. Kita intervensi. Kemudian jenis RHK utama ya. Kemudian rencana hasil kerja. Nah, rencana hasil kerja ini karena masih kosong Bapak Ibu, ini kita ambil dari RHK kita yang sudah kita buat. Contoh, misalnya, oke, maaf ya Bapak Ibu ya. Oke, misalnya ini laporan RHK kita yang pertama. Kita ambil, kita copy paste di sini. Kita paste di sini. Laporan perencanaan pelaksanaan pembelajaran. Kalau sudah oke, kemudian kita klik ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lihat ke bawah. Nah, ini adalah RHK dari kepala sekolah, sedangkan ini adalah RHK hasil kerja kita. Nah, di sini Bapak Ibu nanti bisa edit. Kalau salah misalnya, ini juga bisa dihapus. Nah, Bapak Ibu di sini belum ada indikator. Indikator itu bisa kita masukkan nanti kuantitas, kualitas, dan waktu. Kita coba Bapak Ibu. Kita tambah indikator. Kita coba dulu yang kuantitas ya. Nah, indikatornya dari mana? Indikatornya kita ambil dari Excel kita yang kita sudah buat jumlah. Nah, kita klik, kita copy paste di sini. Targetnya berapa bulan? Dua laporan. Maka kita klik di sini 2 laporan. Oke, mana 2 laporan? 2 laporan. Kalau sudah, oke. Nah, nih keluar Bapak Ibu kuantitas, kualitas. Kemudian ini juga bisa dihapus ya Bapak Ibu. Kita tambah untuk yang kualitas. Kita ambil untuk indikatornya 90% ya Bapak Ibu. Kita masukkan copy paste di sini. Targetnya ada 90%. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, kalau sudah, kita buat untuk yang waktu. Oke, waktu. Kita copy indikatornya, kemudian targetnya 2 bulan. Nah, 2 bulan. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi, setiap RHK yang kita buat, ini ada kuantitas, ada kualitas, ada waktu. Kenapa untuk kualitas kita 90%? Karena biasanya untuk pelaksanaan itu tidak bisa 100%. Karena mungkin meskipun kita sudah berencana, sudah men-schedule dan membuat program, kadang-kadang pada pelaksanaan tidak bisa berjalan dengan maksimal karena mungkin ada faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan kita. Oke. Ini kita coba yang satu. Kita coba lagi yang kedua, Bapak Ibu. Bagaimana cara masukkan laporan rencana hasil kerja kita? Kita lihat di atas, kemudian kita tambah RHK. Nah, ini RHK kepala sekolah yang akan kita intervensi ada 5 untuk sekolah kami ya. Nah, mana yang mau kita intervensi? Maka untuk yang kedua ini adalah laporan penilaian kinerja kepala sekolah. Oke, kita coba. Laporan penilaian kinerja. Oke, nah kita klik ya Bapak Ibu, kita intervensi. Kemudian jenis RHK-nya utama.
Kemudian rencana hasil kerja. Apa? Nih, RHK kita. Maka Bapak Ibu sebelum memasukkan di aplikasi Simanja, aplikasi kinerja, maaf ya, Bapak Ibu harus membuat dulu SKP perencanaan seperti ini. Jadi nanti hanya tinggal copy paste saja. Kalau sudah, kita klik OK. Kita lihat Bapak Ibu di bawah. Seperti ini. Ini RHK kedua. Belum ada indikatornya, kita tambah untuk kuantitas dulu. Kuantitas ya, Bapak Ibu. Kita klik jumlah laporan hasil penilaian kinerja guru 2 dokumen. Kenapa 2 dokumen? Karena penilaian hasil kinerja guru itu biasanya semester 1 bentuk formatif dan sumatif. Ya, kalau dilakukan benar-benar. 2 laporan. Klik OK. Kalau sudah, kita buat untuk kesesuaian. Misalnya tambah indikator untuk kualitas. Oke, kalau sudah, klik indikator, copy paste indikatornya. Targetnya berapa persen? Buat aja 90%. Kita klik OK. Kualitas 90%. Untuk yang waktu, tambah waktu. Oke, kita ambil copy paste untuk waktunya. Oke, sampai seperti ini. Targetnya berapa bulan? Kita lihat 2 bulan. 2 bulan. Oh, sorry. Klik OK. Oke, Bapak Ibu, ini sudah jadi RHK kedua. Ini sudah kita masukkan. Nah, seperti ini nanti RHK-nya. Cuman karena ini keterbatasan waktu, Bapak Ibu, tidak semua RHK nanti kita masukkan, tetapi saya akan jelaskan di RHK di Excel-nya ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu harus buat Excel seperti ini. Bapak Ibu bisa rencanakan RHK-nya mau berapa RHK Bapak Ibu dalam SKP ini. Apakah mau buat 2 RHK, 4 RHK boleh, 5 RHK juga boleh. Nah, untuk guru ini, baik guru madya, guru utama, guru muda maupun guru pertama, ini tugas utamanya adalah sama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Nah, kalau itu sudah tidak usah dibahas ya Bapak Ibu. Tetapi yang jadi pembahasan adalah ini saya buat poin yang 4, yaitu RHK keempat, yaitu laporan PKB dalam bentuk pengembangan diri. Nah, bentuk pengembangan diri ini sangat luas Bapak Ibu. Kalau tahun ini misalnya Bapak Ibu buat mengikuti pengembangan diri misal 2 kali workshop dan misalnya diklat 2 kali, maka di sini dibentuk 2 laporan untuk kuantitas. Kalau ikut 4 kali pengembangan diri, ada workshopnya 2 kali, ada diklatnya 2 kali, maka di sini dibuat 4 laporan. Nah, untuk kualitas ini tetap sama menggunakan 90%, tidak usah 100% Bapak Ibu. Nah, waktunya ini tergantung dari jumlah laporan kita. Misalnya kalau 2 laporan ya cukup 2 bulan. Kalau 4 laporan di sini ya 4 bulan. Kalau 3 laporan ya 3 bulan di sini. Ini kalau pengembangan diri. Pengembangan diri tidak usah dijabarkan misalnya mengikuti workshop IHAD atau workshop kurikulum merdeka, atau misalnya mengikuti pengembangan kognitif pembelajaran anak misalnya dan lain sebagainya. Itu nggak usah dikembangkan, nggak usah deskripsikan, hanya cukup membuat bentuk pengembangan diri karena bentuknya laporan nanti. Kemudian yang kelima, ini saya buat yang kelima, ini saya intervensi dari RHK Kepala Sekolah, itu dokumen kegiatan penunjang bagi guru pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka mencapai program kerja sekolah. Ini bentuknya dokumen. Oh ya, lupa saya Bapak Ibu, bahwa di SKP tahun 2022 ini Bapak Ibu, ini kita harus terfokus pada produk, bukan terfokus pada kata kerja. Contoh seperti ini. RHK kita, maka bahasanya adalah produk. Seperti misalnya laporan, bukan menyusun laporan.
laporan hasil penilaian kinerja guru hasilnya, bukan menyusun atau membuat laporan hasil kinerja guru. Contoh lagi misalnya, contoh seperti ini, laporan evaluasi hasil proses pembelajaran, bukan menyusun laporan. Jadi bahasanya adalah bahasa produk, ya, bukan bahasa kata kerja, menyusun, membuat, atau mengidentifikasi, ya, bukan. Jadi hasil yang jadi orientasinya. Nah, untuk yang kelima, RHK kelima, ini adalah misalnya dokumen kegiatan penunjang guru sebagai pengawas ujian. Kalau di RHK kelima ini Bapak Ibu, ini adalah tugas tambahan. Tugas tambahan yang diberikan kepala sekolah kepada Bapak Ibu. Bisa pengawas ujian, bisa panitia, bisa wakil kepala sekolah bidang kurikulum misalnya, bisa kepala bengkel dan lain sebagainya, termasuk walas. Kenapa? Untuk SKP tahun 2022 ini tidak menyatakan salah dan benar, tetapi harus ada. Oh, ini salah, tidak. Oh, ini benar, tidak. Di SKP ini yang penting membuat, kalau itu memang misalnya tugas tambahan itu memang wajib, misal kalau tidak ada tugas tambahan tidak bisa berjalan, maka dinyatakan dalam bentuk tugas utama, ya, seperti ini. Misalnya berapa kali, kalau laporan pengawas misalnya 12 kali dalam setahun, ya, maka 12 dokumen, pelaksanaan 12 bulan. Kemudian kalau sebagai wakil kepala sekolah, misalnya wakil kepala sekolah bidang kurikulum, maka dibuat kuantitasnya adalah 2 dokumen. Kenapa 2 dokumen? Karena ini adalah yang dinilai tahun anggaran, tahun 2022. Jadi berbeda dengan tahun pelajaran. Maka dibuat semester 2 tahun yang lalu dan semester 1 untuk tahun ini. Jadi dibuat 2 dokumen laporannya. Kalau kepala bengkel sama, kemudian kepala kaprodi juga sama. Kalau itu tugas tambahan itu menunjang dan dinyatakan memang wajib, atau memang kalau tidak ada yang menjabat itu akan terkendala dalam pelaksanaan, maka itu adalah tugas utama. Seperti bendahara komite, bendahara bos, itu juga bisa dimasukkan di sini kalau Bapak Ibu mau memasukkan. Nah, ini ya Bapak Ibu, ini tergantung dari kegiatan yang kita lakukan. Berapa tugas tambahan apa yang diberikan dari sekolah kepada kita, berapa kali, maka dibuatkan di sini jumlahnya. Oke, kita kembali lagi ke aplikasi Bapak Ibu. Nah, setelah ini Bapak Ibu, ini ada perilaku kerja. Perilaku kerja ini nanti akan dinilai oleh kepala sekolah. Nah, untuk sumber dukungan, sumber daya, di sini ada lampiran Bapak Ibu, ada dukungan sumber daya, ada skema pertanggungjawaban, ada konsekuensi. Nah, kita lihat di aplikasi Excel, ya. Maaf. Nah, untuk sumber daya, dukungan sumber daya ini bisa berupa nih Bapak Ibu, sumber daya manusia, anggaran peralatan kerja, pendampingan atasan langsung atau sarana dan prasarana. Sumber daya manusia itu apa? Misalnya butuh guru bahasa Inggris yang sama, kemudian tenaga TU, anggaran, alokasi anggaran yang diperkuat, kemudian peralatan kerja, misalnya bengkel memerlukan mesin apa dan lain sebagainya. Nah, untuk pertanggungjawaban, jadwal pelaporan perkembangan setiap kerja akan dilaporkan setiap harian, mingguan atau bulanan. Nah, buktinya apa nanti dimasukkan di sini. Kita lihat, kita buka satu saja ya. Dukungan sumber daya misalnya penguatan anggaran untuk pembelajaran. Misal ya Bapak Ibu ya, ini nanti bisa kita edit. Kemudian yang kedua, penambahan
media ajar untuk penunjang pembelajaran misal. Dua sajalah misal. Kita klik OK ya. Maka akan muncul di sini. Nah, skema pertanggungjawaban kita klik saja, misalnya hasil kerja, hasil kerja ya, hasil pelaksanaan pembelajaran kita ya. Misalnya hasil pelaksanaan pembelajaran dilaporkan setiap bulan kepada kepala sekolah tentunya ya. Kita klik OK sajalah. Nah, ini Bapak Ibu sudah masuk. Nah, ini untuk konsekuensi ini kita nggak usah isilah, karena konsekuensi ini karena hubungannya dengan puas dan tidak puas. Oke, kita ini contohnya dua saja ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa tambahkan sendiri. Kemudian kita lihat matrik. Nah, matrik peran hasil. Nah, ini ini yang sudah membuat baru saya Bapak Ibu, misal nih seperti ini laporan ya. Ini yang lain masih belum mengentry ya. Oke, kita kembali lagi. Oke, kemudian kalau sudah selesai Bapak Ibu bisa ajukan cetak di sini. Ya, ajukan cetak. Tetapi sebelum kita ajukan cetak, ajukan SKP untuk dinilai oleh kepala sekolah, kita masuk ke SKP dulu Bapak Ibu. Klik SKP, kemudian ini matrik peran hasil seperti ini ya, sama seperti itu tadi. Kemudian SKP bawaan kita tidak ada untuk penilaian. Nah, rencana aksi dan pengisian bukti dukung ini Bapak Ibu, ini akan dinilai oleh kepala sekolah jika Bapak Ibu sudah mengajukan SKP. Jadi nanti ada feedback perilaku, ini nanti semua yang menilai adalah kepala sekolah. Nah, di sini ada dua, ada Januari Desember penilaian, kemudian penilaian akhir yaitu Januari sampai Desember juga. Nah, ini ada dua penilaian nanti akan dilakukan oleh, nah, rencana aksi ini nanti akan dinilai oleh teman sejawat ya, satu saja teman sejawat untuk menilai Bapak Ibu, kemudian juga kepala sekolah. Kenapa ini belum bisa? Kita coba klik saja ya, satu rencana aksi. Nah, terjadi kesalahan pada aplikasi SKP ini belum disetujui, Anda tidak bisa mengisi rencana aksi. Oke. Jadi kita belum bisa mengisi penilaian itu Bapak Ibu selama Bapak Ibu belum mengajukan kepada SKP Bapak Ibu kepada kepala sekolah. Kalau nanti Bapak Ibu ajukan SKP ini, maka di sini bukan draft lagi, tetapi pengajuan bahasanya. Contoh lagi seperti ini ya. Sama seperti di awal. Nah, ini jika nanti tidak draft lagi, tetapi nanti pengajuan. Kalau sudah di ACC, maka bahasanya status disetujui. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa melanjutkan penilaian ini untuk menilai teman sejawat. Satu saja, nggak usah banyak-banyak. Satu saja, nanti Bapak Ibu juga dinilai oleh kepala sekolah. Nih, ini Bapak Ibu kaitan dengan SKP guru, cara pengisian SKP guru di e-kinerja BKN. Mudah-mudahan Bapak Ibu paham dan menjadi bisa untuk mengisi. Gampang kok Bapak Ibu. Ini yang penting Bapak Ibu berani aja mencoba. Kalau nanti salah bisa kita hapus atau bisa kita perbaiki. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu sharing informasi kaitan cara pengisian SKP untuk guru di aplikasi e-kinerja BKN tahun 2022 ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sehingga nanti Bapak Ibu tidak bingung lagi cara mengisi SKP
di aplikasi e-kinerja BKN ini. Dan dengan adanya video ini, Bapak Ibu menjadi bisa, tidak usah takut jika salah nanti bisa diperbaiki atau bisa dihapus. Tentunya selama itu belum diajukan kepada kepala sekolah untuk dinilai. Tapi meskipun sudah dinilai oleh kepala sekolah, nanti bisa diedit atau diperbaiki kembali, diturunkan statusnya dari disetujui menjadi draft kembali. Nah, kalau sudah menjadi draft, maka bisa diperbaiki. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Kita ketemu lagi di informasi selanjutnya kaitan dengan informasi-informasi yang lain. Tentunya dalam informasi kepegawaian. Kita ucapkan banyak terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Kita ketemu di video selanjutnya tetap di Mr. Slam Channel. Dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.